Baik, selamat pagi pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di Philip Securities Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kembali di edisi Philip Morning Market Call, edisi hari ini hari Jumat tanggal 26 Februari 2016. Bersama saya Milka dan tim research di sini, kita akan mulai pembahasan dengan indikasi IHSG dan juga stock to watch, baru nanti kemudian akan dilanjutkan dengan Q&A. Untuk indikasi IHSG hari ini, kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak bullish atau menguat dengan kisaran support dan resisten di level 4.632 dan 4.700. Setelah kemarin ini IHSG berhasil menguat tipis dan setelah bergerak datar sepanjang hari perdagangan, ini IHSG cenderung menguat tipis dan seiring dengan para pelaku pasar yang masih cenderung menunggu atau wait and see, mencermati pergerakan harga minyak, juga mencermati wacana pembatasan margin perbankan dan juga pengampunan pajak. Sementara itu untuk market driver untuk hari ini kita melihat dari bursa Asia sendiri yang dibuka ini cenderung mix, namun cenderung mix lebih ke menguat atau lebih ke cenderung bullish pada hari Jumat pagi ini, dan ini dipengaruhi oleh penutupan yang cukup baik atau menguat dari perdagangan di Wall Street pada perdagangan semalam. Adapun sentimen positif dari US ini dari penguatan pasar ini adalah dari menguatnya harga minyak dunia atau oil yang pada perdagangan semalam ini berhasil menguat hampir 3%, tepatnya 2,86% ke level 33,07 dolar per barrel. Adapun penguatan dari minyak mentah ini seiring dengan setelah anggota OPEC dan Rusia ini telah sepakat untuk bertemu pada bulan Maret mendatang guna membahas pembatasan untuk produksi minyak mentah, dan diharapkan ini akan memberikan sentimen yang cukup positif untuk harga minyak dunia ke depannya. Selanjutnya kita akan masuk ke stock to watch, di mana di sini ada Astra International yang pertama, di mana mereka membukukan net income atau laba bersih ini turun sebesar 25% year on year dari 19,1 triliun menjadi 14,5 triliun pada tahun ini, pada tahun 2015 kemarin. Kemudian berikutnya dari anak usaha Astra International yaitu Astra Agro Lestari, di mana mereka merencanakan untuk melakukan right issue ini sebesar 450 juta saham baru, dan untuk target dana keseluruhan ini adalah sebesar 4 triliun rupiah, dan di mana untuk target dana ini rencananya akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang dari Astra Agro Lestari sendiri. Dan yang ketiga dari Malindo Feedmill atau MAIN yang menyiapkan capex atau belanja modal sebesar 400 sampai 500 juta rupiah, di mana ini rencananya akan digunakan untuk feed mill, kemudian breeding dan boiler, serta juga untuk membangun pabrik baru di Sumatera Selatan. Dan yang terakhir dari Medco Energy International atau Medco yang menyiapkan sebesar 50 juta dolar, ini yang akan dilakukan untuk melakukan buyback sahamnya. Seiring dengan program buyback sahamnya sebesar maksimum 10% dari outstanding share atau dari saham beredar mereka. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami ingin memberikan sedikit pengumuman bahwa untuk tanggal 27 Februari esok hari ini akan ada seminar dari tim riset yaitu dengan judul Cara Membaca Laporan Keuangan untuk bagian 2, di mana pembicara di sini adalah dari tim riset kami, Bapak Edward Lewis, ya selaku equity analyst dari Research Philip Securities Indonesia. Tempatnya adalah bertempat di kantor kami, ANZ Tower, lantai 23B, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 33A, dan untuk info pendaftaran dapat dikirimkan ke tasya@philip.co.id atau dapat menghubungi
nomor HP yang tertera di sini. Untuk registrasi sendiri untuk nasabah ini adalah investasinya senilai 50.000, sementara untuk non nasabah ini senilai 150.000. Dan karena keterbatasan tempat, kami menghimbau Bapak Ibu untuk segera mendaftar untuk ketersediaan tempatnya. Baik, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat diketik di kolom question dan kami akan mencoba menjawab. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan pertama. Selamat pagi untuk Bapak Ahmad Riyadi yang menanyakan untuk saham ASI atau Astra untuk trading jangka pendek, mohon rekomendasinya. Baik Pak, untuk Astra sendiri atau Astra Internasional, di sini kami perkirakan akan mengalami koreksi pada hari ini dan beberapa hari ke depan karena seiring dengan laba bersih mereka yang turun sebesar 25% year on year, dan karena itu untuk jangka pendek kami bisa sarankan untuk buy on weakness di sekitar level 6.000 sampai dengan 6.100 dan kemudian bisa take profit di sekitar level 6.600. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini kami masih perkirakan akan mengalami koreksi yang cukup sehat. Demikian Pak. Untuk selanjutnya, selamat pagi untuk Bapak Erik Chandra yang menanyakan untuk pergerakan dari saham ICBP. Untuk saham ICBP sendiri kami mohon maaf Pak karena
kemarin, pada hari kemarin, hari Kamis sore ini sudah dibahas di forum sebelumnya, yaitu forum Smart Trader Forum yang dibawakan oleh Bapak Jimmy Dimas Wahyu, dan karena tidak terjadi overlapping, kami menghindari untuk membahas saham-saham rekomendasi beliau. Demikian, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Indra Teruna mengenai saham Cepin, apakah bisa dikoleksi untuk jangka pendek dan jangka menengah. Baik, untuk kita lihat secara jangka menengah ini memang masih bullish dari tren Cepin ini sendiri, di mana saat ini masih pergerakan Cepin masih tertahan di exponential moving average 50-nya, atau lebih tepatnya bertahan di kisaran harga 3.200-an. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah apabila Cepin mampu bertahan di level 3.200-an, maka berpeluang untuk menuju ke level resisten selanjutnya, atau untuk level yang pertama terlebih dahulu yakni di level 3.500 rupiah. Yang perlu diperhatikan juga untuk saat ini adalah MACD masih dead cross, namun stokastik yang sudah mulai menunjukkan adanya tanda pembalikan arah, yakni tampaknya sudah oversold. Saran kami adalah untuk saat ini untuk saham Cepin wait and see, dan apabila masuk bisa dicoba di level saat ini dengan tidak terlalu agresif, karena ini sifatnya masih spekulatif untuk masuk ke saham Cepin untuk saat ini. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roberto Simanuel dan sekaligus menjawab dari Ibu Merisa Rusli mengenai saham Sril, pergerakannya bagaimana. Untuk pergerakan dari saham Sril ini sendiri nampaknya masih akan cenderung sideways dengan saat ini berkisar di harga 250 sampai 240 untuk pergerakannya. Oleh karena itu kami menyarankan bagi yang belum punya wait and see terlebih dahulu, dan bagi yang sudah punya di level atas, ini mungkin bisa dicoba untuk di averaging down atau melepas sebagian terlebih dahulu untuk saham Sril, karena mungkin masih ada kesempatan membeli di saham lain. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi mengenai weton pada untuk jangka pendek dan jangka menengahnya. Untuk jangka
pendeknya ini masih terlihat cukup sideways untuk pergerakan dari saham Woton, di mana pergerakannya terbatas di harga 960 sampai 1020. Ini juga saham Woton masih tertahan di exponential moving average 50-nya. Saran kami untuk masuk ke saham Woton adalah bisa dicoba untuk buy di level harga 960 dengan take profit di level 1020. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Muhammad Hanah mengenai saham Myrex, bagaimana? Untuk saat ini saham Myrex pergerakannya cenderung sideways dengan support berada di area 800 dan resistennya berada di area sekitar 900. Saran kami untuk saat ini adalah pergerakan dari saham Myrex yang sudah cenderung sideways untuk saat ini. Kami menyarankan untuk buy on weekly saja di kisaran harga 800 sampai 780 untuk masuk ke saham Myrex. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erik Chandra mengenai saham GIA. Untuk saat ini saham GIA bergerak sideways. Saran kami untuk masuk ke saham GIA bisa dicoba di level harga 400 sampai dengan 385 untuk masuk ke saham GIA. Ini dengan take profit di level 460. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emmanuel mengenai saham Powon. Pergerakannya bagaimana? Untuk saat ini Powon juga pergerakannya masih setelah melewati masa bullishnya dari awal Februari yang lalu. Ini nampaknya memasuki masa sideways di mana sekarang resistennya berada di area 498 sampai dengan 500 dengan support berada di area 440. Saran kami untuk saat ini adalah bisa mencoba untuk buy on weakness di kisaran harga 450 sampai dengan 455 untuk masuk ke saham Powon ini, dan bisa untuk take profit di level harga 470 sampai dengan 480. Terima kasih.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bambang Heru dan juga Ibu Foni untuk bagaimana tentang saham AALI untuk jangka pendek dan bagaimana efek red issue-nya atau penambahan saham yang beredar dari AALI, bagaimana efek yang akan terjadi terhadap harga saham. Kalau kita lihat, perseroan berencana untuk menerbitkan 450 juta lembar saham baru dengan target pendapatan dana itu sekitar 4 triliun rupiah. Jadi kalau kita bagi saja 4 triliun rupiah dibagi dengan 450 juta lembar saham, maka kita dapat harga right issue, ini yang secara theoretical, ini di level 8.888 rupiah. Ini jauh di bawah harga saham perseroan pada saat ini. Jadi bisa dibilang setengah dari harga saham sekarang. Jadi dengan selisih harga yang sangat jauh, kemungkinan besar dalam jangka pendek ya, kalau nantinya tidak ada koreksi dari pihak perseroan tentang jumlah saham yang beredar ataupun pencapaian dana yang ditargetkan, kemungkinan besar dalam jangka pendek harga saham ini akan bergerak turun, menyusul atau mendekati harga saham red issue yang theoretical tersebut. Jadi untuk efeknya secara sistematis, kalau kita lihat kalau nantinya ada red issue, otomatis jumlah saham yang beredar semakin besar dan itu juga membuat EPS atau earnings per share ini akan semakin kecil sehingga price earning ratio atau PE ratio-nya itu otomatis akan membengkak atau akan menjadi lebih tinggi dari yang biasanya. Jadi kemungkinan besar dengan adanya hal tersebut, pasar akan merespon secara negatif ya, karena PE yang terlalu tinggi, pasar tidak kurang setuju dengan level harga PE yang lebih tinggi, maka kemungkinan besar dalam jangka pendek harga akan turun. Jadi bisa dibilang secara teori ya, secara teori dan secara sistematis juga, kalau ada emiten yang ingin melakukan red issue dengan harga red issue di bawah harga pasar, kemungkinan besar harga pasar yang ada saat ini akan turun mendekati harga red issue, dan itu juga yang terjadi kepada Astra Agro Lestari pada saat ini, begitu Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ipong untuk bagaimana arah saham Gudang Garam kemarin tutup turun cukup dalam. Untuk Gudang Garam, kalau kita lihat dari tren cukup bullish dalam jangka pendek, tren jangka pendek di sini MA20 exponential moving average 20 kelihatannya cukup stabil untuk menahan atau untuk menjadi support yang cukup kuat di time frame jangka pendek ini. Dan kelihatannya ya kalau ingin berspekulasi mungkin bisa di buy ya, namun dijaga level stop loss-nya kalau nantinya harga menembus level exponential moving average 20 ini, mungkin sebaiknya di cut loss saja, kan kemungkinan besar harga akan terkoreksi lebih jauh lagi sebelum nantinya kembali melanjutkan penguatannya. Karena di level sekarang ini kelihatannya ada aksi profit taking dari pasar begitu. Jadi untuk recap di sini bisa di buy ya di level 61.500 untuk spekulasi, namun kalau nantinya harga turun di bawah 61.000 ya sebaiknya di cut loss saja. Mengingat kita lihat juga MACD di sini juga terjadi dead cross ya. Jadi secara technical ini
kurang diminati. Dan untuk level take profit ya, mungkin bisa dicoba di level 64.000. Sorry, di level 64.000. Jadi untuk jangka pendek, sebaiknya kalau mau spekulasi bisa di-buy di level harga sekarang. Namun kalau nanti harga turun di bawah level 61.000, sebaiknya di cut loss, dan untuk level take profit di level 64.000. Dan kalau nantinya harga hari ini ya turun lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, untuk support selanjutnya ini ada di level 68.000 atau di level exponential moving average 50. Di sini juga bisa menjadi level support dan juga bisa menjadi level entry point yang cukup bagus untuk jangka pendek begitu, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Melisa. Ini ada 3 emiten ya. Ada Kalbe, ada Sril, dan juga ada GIAA. Oke, untuk Kalbe dulu, saya bahas untuk Kalbe dulu. Hari ini rencananya Perseroan akan mengumumkan kinerja keuangan pada tahun 2015. Jadi kalau Ibu masih belum punya atau masih belum memiliki saham Kalbe, sebaiknya ditunggu dulu, kita lihat bagaimana hasil kinerja keuangan dari Kalbe sendiri. Kalau dari indikasi manajemen atau dari indikasi perseroan, mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar akan terjadi penurunan net profit ini sekitar 3% sampai 4% pada tahun ini, ya, dan itu tentu saja berdampak negatif terhadap harga saham. Namun sebaiknya kita menunggu apakah memang penurunan kinerja keuangan dari Kalbe sendiri ini memang sesuai dari ekspektasi manajemen, ataukah nantinya realisasinya ini lebih baik atau lebih jelek, ya. Jadi ini kita masih belum tahu bagaimana laporan keuangannya nanti. Dan kalau untuk rencana rilis laporan keuangan, kemungkinan besar siang nanti ini sudah dirilis ya. Kemungkinan besar sebelum jam makan siang atau setelah jam makan siang ini sudah dirilis. Jadi kita harus mencermati tentang laporan keuangan itu. Dan kalau kita lihat secara teknikal, ini ada support yang cukup bagus di level 1245 ya untuk Kalbe. Jadi kalau nanti level atau harga sahamnya turun dan tidak terjadi sesuatu yang signifikan terhadap kinerja keuangan, mungkin bisa dijadikan sebagai entry point. Dan untuk entry point selanjutnya ini ada di level 1200. Begitu, Bu.
Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Edwin yang menanyakan untuk saham Medco. Apakah dampak buyback untuk Medco terhadap pergerakan saham Medco selanjutnya? Kalau kita bahas secara teori, buyback itu tentunya akan mengurangi jumlah saham beredar, sehingga EPS atau earnings per share ini akan naik secara nominal, ya. Jadi bisa dibilang buyback itu dampaknya terbalik dengan right issue. Jadi right issue jumlah saham beredar makin naik, EPS makin kecil. Kalau buyback jumlah saham beredar makin kecil, EPS makin naik, sehingga valuasi kalau P ratio ya, P ratio dengan dampak buybacknya otomatis P ratio akan lebih kecil dan kemungkinan besar harga saham ini akan naik. Jadi itu dampak secara teori untuk Medco. Namun yang perlu diingat, Medco sendiri masih membukukan kerugian atau masih rugi sampai dengan kuartal ketiga tahun 2015 lalu. Jadi Perseron juga ada alasan melakukan buyback karena mereka takut harga saham ini akan turun lebih lanjut lagi. Jadi mereka melakukan langkah proaktif dulu, mereka melakukan buyback dulu sebelum nantinya harga saham jatuh lebih dalam lagi. Jadi kalau secara teori ini harga saham akan naik, namun kalau kita lihat realitanya ada alasan di balik Perseroan mengapa Perseroan melakukan buyback. Jadi untuk itu kami menyarankan jangan terlalu agresif begitu ya, jangan terlalu bahwa Medco akan melakukan buyback, kemudian harga saham akan naik. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi tentang hal tersebut karena itu masih cukup spekulatif begitu Pak. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Andreas Bima untuk saham PTPP. Bagaimana untuk PTPP? Jadi untuk saham-saham konstruksi ini memang saat ini umumnya secara teknikal ini kalau kita lihat memasuki masa sideways. Untuk PTP sendiri ini kami lihat bahwa harga perseroan ini sudah jatuh cukup dalam dan harga saat ini sudah cukup menarik untuk masuk. Jadi kami bisa menyarankan PTPP ini jika Bapak Ibu berminat untuk masuk buy on weakness, kalau kita lihat di harga penutupan kemarin di level sekitar 3.650, ini merupakan entry yang cukup baik untuk PTPP. Untuk sementara sendiri target jual itu di level sekitar 3.800 untuk bagi Bapak Ibu yang berminat untuk trading jangka pendek. Sementara itu untuk ADI, ini juga trennya saat ini. Ini ada pertanyaan untuk saham ADI. Ini dari Bapak Anwar Mulyadi. Ini apakah ADI bisa average down atau cut loss? Untuk untuk ADI ini kami melihat memang saat ini sideways. Jadi memang potensi pergerakan atau penguatannya memang sudah cukup terbatas untuk ADI. Jika memang Bapak sudah punya untuk ADI, saran kami bisa di hold saja untuk ADI karena untuk ADI sendiri ini cukup baik kinerjanya, proyeksi kinerjanya cukup baik di tahun ini juga perseroan target perolehan kontraknya ini meningkat sekitar 50% untuk ADI. Sementara itu untuk ADI kalau misalnya memang harga sudah jatuh lebih dalam, jika memang Bapak view-nya untuk jangka panjang ini bisa di average down. Tapi kalau memang untuk view-nya jangka pendek, saran kami jika kerugiannya tidak terlalu besar bisa di cut loss. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak
Andri Sundara untuk saham Innovisi atau INVS. Apakah sudah ada kabar? Jadi hingga saat ini sendiri Innovisi masih disuspend dan kami sendiri belum mendapat informasi terbaru ini kapan suspend akan dibuka untuk saham Innovisi. Demikian. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu Irin. Untuk AISA, bagaimana pergerakan AISA menurut fundamental dan teknikal? Terima kasih. Untuk AISA dari sisi fundamental, pertumbuhannya masih cukup bagus, bahkan sangat bagus bisa dibilang, ya, dengan asumsi bahwa pada akhir tahun nanti ada penambahan kapasitas produksi yang cukup signifikan besarnya, sehingga itu akan berdampak terhadap kinerja keuangan pada tahun depan, ya. Dan dari sisi teknikal, bisa dibilang ini dalam jangka pendek trennya masih sideways. Memang ada sedikit koreksi di sini, namun untuk level support ini ada di level 1000 atau mungkin 1000 sampai dengan 1005. Dan untuk level resistannya sendiri ada di level 1140. Jadi kalau kita lihat dari technical ini kemungkinan jangka pendek masih akan mengalami sedikit koreksi menuju level support terdekatnya, dan diuji apakah nanti level support ini cukup bagus. Kalau nantinya level support ini cukup bagus, mungkin Ibu bisa melakukan buy, ya, untuk trading saja, dan untuk take profitnya ini mungkin bisa dicoba di level 1130 sampai dengan 1140 begitu, Bu. Namun yang perlu diingat di sini MACD ini berpotensi untuk dead cross, ya. Jadi kemungkinan harga saham masih akan bergerak, atau tekanan jual untuk AISA sendiri masih akan relatif lebih banyak dalam jangka pendek ini. Oke, sekedar info saja, ini ada pengumuman, ya, kinerja keuangan untuk beberapa emiten. Yang pertama ada LSIP. Oke, di sini LSIP membukukan sales growth atau penjualan ini turun sekitar 11%. Ya, ini kami melihat penurunan ini lebih dikarenakan harga jual CPO. Jadi dari sisi produksi masih no problem. Dan untuk net profitnya ini turun sekitar 33%. Dan untuk level penurunan 33% ini sebenarnya sudah diekspektasi, karena dari kinerja keuangan kuartal ketiga juga masih penurunan net profit juga masih sebesar 30-an%. Jadi ini masih dinilai wajar dan sudah kemungkinan besar sudah diekspektasi pasar. Jadi untuk LSIP sendiri bisa dibilang penurunannya sudah price in begitu. Dan selain LSIP ada juga dari emiten SIMP atau induk usaha LSIP. Di sini SIMP membukukan untuk SIMP membukukan sales growth
ini turun sekitar 7,5%, dan net profit ini turun hampir 70%, atau lebih tepatnya 68%, dan hampir sama dengan LSIP ya. Penurunan net profit ini sudah terlihat dari kuartal-kuartal sebelumnya, baik itu kuartal kedua maupun kuartal ketiga. Jadi kemungkinan besar juga sudah di-price-in oleh pasar atau sudah diekspektasi terlebih dahulu oleh pasar. Kalau kita lihat di harga sahamnya, ya, kalau kita lihat di harga sahamnya ini kemungkinan besar penurunan minggu-minggu terakhir ini kemungkinan besar ini sudah dilihat atau sudah diketahui oleh pasar bahwa kinerja keuangan tidak akan membaik. Jadi kita lihat juga hari ini masih belum ada tanda-tanda penguatan kelanjutan. Jadi untuk efek ke pengaruh harga saham kemungkinan sudah minim begitu. Oke, Bapak Ibu, berhubung waktu sudah menunjukkan di atas pukul 9, kami harus mengakhiri sesi Philip Morning Market Call untuk hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi Philip Morning Market Call untuk edisi hari Senin ya, di jam 8.30 di jam yang sama. Dan oke, untuk itu selamat pagi dan happy trading. Untuk properti itu ada kebijakan pajak khusus ya? Pajak khusus.